Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Saya ucapkan selamat malam, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini, malam-malam saya akan membahas yaitu video edukasi lagi. Yaitu di sini saya akan membahas yaitu tentang konflik sosial. Bagaimana videonya? Selamat menonton sampai selesai dan jangan di skip-skip. Baik sobat-sobat, pada kali ini saya akan membahas yaitu tentang konflik sosial. Konflik sosial ini merupakan materi yang belum pernah saya bahas di video saya ini. Di video kemarin saya sudah membahas yaitu tentang perubahan sosial dan membahas globalisasi juga ya. Teman-teman tonton dulu video sebelumnya tentang globalisasi maupun tentang perubahan sosial. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang konflik sosial. Nah, jadi konflik itu sebenarnya kayak masalah. Cuma kalau masalahnya sudah terlalu parah atau mungkin masalahnya udah makin larut, yaitu dinamakan konflik. Konflik itu contohnya kayak misal konflik antar suku, antar etnis, antar budaya, dan sebagainya. Nah, itu contoh konflik teman-teman. Bahkan ada konflik yang waktu itu sempat terjadi yang menimbulkan harga BBM jadi naik, yaitu konflik Rusia dan Ukraina. Kali ini saya akan membahas yaitu pengertian dari konflik. Konflik itu sebenarnya asal katanya dari konfigure teman-teman. Nanti untuk penjelasan jelasnya saya tulis di bawah sini aja. Nah, kalau konflik itu berasal dari kata configure. Nah, di sini saya akan membahas yaitu tentang konflik sosial itu apa. Jadi konflik sosial itu artinya suatu kondisi atau keadaan. Keadaan di mana muncul adanya perselisihan, percekcokan, atau pertentangan. Ingat-ingat kata kuncinya, bisa percekcokan, bisa perselisihan, bisa pertentangan. Antara apa? Dua kelompok maupun lebih yang dipicu oleh adanya perbedaan atau kesenjangan dalam sosial atau hubungan sosial. Jadi kalau konflik sendiri itu adanya perselisihan, adanya percekcokan, adanya pertentangan. Nah, intinya seperti itu. Intinya gitu teman-teman. Ambil keyword 3 itu yang saya bahas tadi ya, yaitu percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Nah, itu yang disebut juga dengan konflik sosial. Adapun di sini saya akan membahas yaitu penyebab terjadinya konflik. Adapun faktor-faktornya, yang pertama yaitu perbedaan individu. Jadi individu itu maksudnya perbedaan kepribadian ya. Kepribadian itu ya individu, kan setiap individu itu berbeda-beda. Kan ada juga konflik antar individu teman-teman. Satu individu dengan individu lain pasti ada konflik. Contoh misal gini. Kalian punya hak atau kebebasan. Kebebasan itu contohnya misal apa ya? Ada seseorang yang suka dengan K-pop, tapi ada kalian yang ada satu orang sukanya Indonesia, maksudnya menggemari lagu misal lagu K-pop sama lagu Indonesia itu ada yang menggemari. Nah, kalau misalkan saling seperti itu termasuk konflik antar individu. Kayak siswa dengan siswa, guru dengan guru. Nah, itu juga bagian dari konflik horizontal, teman-teman. Kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Misal kayak gitu ya, intinya. Misalkan siswa dengan siswa, orang satu dengan orang ini. Itu termasuk konflik antar individu, teman-teman. Nah, itu perbedaan individu. Itu penyebab yang pertama. Lanjut lagi kita ke pembahasan selanjutnya. Masih tentang jenis-jenis konflik, maksudnya faktor penyebab. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan itu yang dimaksud gini. Contohnya misalnya kalian sedang ada kepentingan nih, terus ada yang ganggu. Nah, itu juga bisa menjadi konflik ya teman-teman, kayak gitu.
Misalkan lagi ada contoh keperluan, rapat misalnya, itu kalau kita ganggu itu akan terganggu, itu namanya konflik kepentingan, teman-teman, antar kepentingan ya, karena kepentingan orang itu beda-beda, nggak mesti sama gitu. Nah, itulah yang disebut juga dengan perbedaan kepentingan. Perbedaan latar belakang budaya. Nah, latar belakang budaya ini ada kaitannya dengan istilah, kalian tahu istilah chauvinisme atau primordial itu tahu ya? Kalau chauvinisme itu kayak misalnya membangga-banggakan bangsanya sendiri. Misalkan kalian bangga-banggakan Indonesia, ngomong ke negara lain kayak gitu, atau mungkin ke orang mancanegara gitu. Nah, itu namanya chauvinis. Tapi kalau primordial itu artinya membangga-banggakan atau membicarakan tentang tanah kelahiran. Nah, itu contohnya seperti itu. Misalkan saya lahirnya di Padang, nanti ngomongin Padang banget secara berlebihan. Nah, itu juga nggak boleh, teman-teman. Yang namanya melakukan sesuatu nggak boleh secara berlebihan atau secara fanatik gitu. Nah, itu latar belakang budaya. Kan budaya di Indonesia macam-macam. Ada budaya dari Surabaya, budaya dari Jawa ya, Jawa, Sumatera, suku Betawi, suku apalagi selain Betawi itu Batak gitu, suku Dayak, suku Melayu. Nah, setiap suku itu punya kekhasan masing-masing atau punya budaya masing-masing kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ada kaitannya dengan konflik rasial juga ya. Konflik rasial itu artinya konflik yang berhubungan dengan rumpun, satu rumpun gitu. Maksudnya bukan satu rumpun, perbedaan rumpun kayak warna kulit dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud juga dengan latar belakang budaya. Nah, kayak gitu, makanya kurangi perbuatan kayak gitu. Harus bertoleransi, teman-teman. Toleransi itu penting bagi kehidupan gitu. Lanjut ke perbedaan etnis. Nah, etnis itu seperti yang kita ketahui ya, kayak budaya gitu-gitulah. Nah, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu perbedaan etnis. Kayak misalkan etnis Jawa bandingin sama etnis Batak. Kalau Batak itu mohon maaf ngomongnya terlalu banter, terlalu ngebentak-bentak gitu kan. Nah, kayak gitu. Kalau suku Jawa lebih halus, tuh jangan seperti itu teman-teman. Jangan kayak gitu karena nanti menimbulkan adanya konflik gitu, adanya permasalahan gitu. Kayak ras ya, konflik rasial ya. Membanding-bandingkan ras melanoid sama melanosoid, itu juga nggak boleh teman-teman, kayak gitu. Itu teman-teman pada intinya. Nah, itu perbedaan etnis dan perbedaan ras. Kemudian lanjut lagi ada perbedaan agama. Nah, kalau agama kan ada beberapa ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Kristennya juga ada dua, ada Protestan sama Kristen Katolik. Nah, itu kita harus bertoleransi teman-teman. Namanya toleransi itu juga penting bagi kehidupan gitu. Kan sama-sama orang Indonesia, sama-sama manusia gitu ya. Kita hargai aja walaupun ada sedikit perbedaan gitu. Ya, mau itu rasnya, budayanya, agamanya, etnisnya, kita tetap hargai gitu. Kita tetap tetap harus cinta bersama gitu. Jangan sampai disintegrasi bangsa atau terpecah belah gitu. Nah, itu yang disebut juga dengan perbedaan agama. Oke, kita lanjut ke dampak-dampaknya. Adapun dampak negatifnya, sebenarnya kalau konflik seperti ini itu banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Ya, kayak kemarin globalisasi. Kalau globalisasi kan ada yang positif, ada yang negatif. Perubahan sosial juga sama, ada dua-duanya, tapi ini cuma satu, yaitu dampak negatifnya saja. Nah, di sini saya akan membahas dampak negatif dari konflik sosial. Pertama, yaitu hubungan sosial itu akan semakin pudar, akan semakin hancur, akan semakin luntur atau retak biasanya. Kayak gitu. Ya kayak misalkan kita melakukan tindakan yang tidak pantas itu ya bisa menjadi retak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kayak gitu ya teman-teman, kayak retak gitu. Retak tuh udah punah, udah pudar, udah tidak berfungsi lagi gitu. Udah
udah disintegrasi gitu, udah terpecah belah kayak gitu. Kedua yaitu prasangka buruk atau suzon. Masuknya suzon nih teman-teman. Jadi punya prasangka buruk. Prasangkanya bukan prasangka baik, tapi prasangka buruk. Nah, itu juga bisa menimbulkan konflik sosial. Prasangka buruk misalkan apa ya? Prasangka tuh kayak saling tuduh-tuduh gitulah. Wah, kamu tuh merasa ini, padahal nggak merasa seperti itu gitu. Nah, itu juga bisa menjadi konflik gitu. Nah, kayak gitu. Kamu membina-bina sukunya orang atau ya gitulah. Nah, itu juga bisa menimbulkan terjadinya konflik, teman-teman. Kayak gitu. Terus ada gangguan lingkungan. Nah, gangguan lingkungan tuh banyak sekali. Ada penjarahan, kekerasan, pencurian dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menimbulkan gangguan lingkungan. Ada apalagi ya? Ada kecemasan masyarakatnya. Masyarakat kalau dengan adanya konflik pasti khawatir, teman-teman. Kayak konflik antar individu, antar kelompok. Kayak misal apalagi harga BBM naik, itu kan juga konflik Rusia dan Ukraina itu juga bisa aja kan, ngaruh banget harga BBM naik. Bahkan transportasi online kayak ojek online gitu-gitu naik. Bahkan transportasi umum gitu ya, kayak kereta, pesawat, kayak kapal laut gitu-gitu tuh ya gitulah, tuh jadi konflik gitu, karena kan memang orang-orang kaget dengan harga yang cukup melambung tinggi gitu, cukup mahal gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud juga dengan kecemasan masyarakat. Ya, kalau ada konflik pasti cemas, masyarakat akan panik, akan khawatir gitu. Seperti itu, teman-teman, pada intinya. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bentuk akomodasi dalam penyelesaian konflik. Sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil sedikit-sedikit saja, nggak banyak-banyak kok. Soalnya takutnya kalau kebanyakan, takutnya kalian pusing juga. Pusing juga takutnya. Saya ambilnya beberapa aja gitu. Misal, adapun akomodasi, yang pertama adanya mediasi. Mediasi itu dengan menghadirkan pihak ketiga tapi secara tidak memaksa. Nah, itu kalau mediasi. Jadi secara tidak memaksa, teman-teman. Nah, itu kalau mediasi. Selanjutnya ada adjudikasi. Adjudikasi itu yang kedua, yaitu upaya menyelesaikan konflik secara hukum. Maksudnya lewat jalur hukum, lewat jalur pengadilan. Misalkan ada masalah seperti ini, kriminalitas atau yang lain, atau misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, itu bisa adjudikasi ya lewat jalur hukum, pengadilan gitu. Nah, seperti itu. Terus adanya toleransi. Nah, toleransi itu cara menyelesaikan yang paling sejuta umat. Bahasanya unik ya, sejuta umat. Ya, orang-orang pasti udah kenal lah sama toleransi, udah terlalu familiar gitu. Ya, saling menghormati dan menghargai gitu. Misalkan ada konflik antar individu, konflik rasial, antar individunya misalnya budaya gitu-gitulah. Nah, itu juga termasuk toleransi. Terus ada apa lagi ya? Sebentar, saya ambil sedikit aja, paling 4 atau 5 lah. Nah, kayak gitu, teman-teman. Gitu aja paling ya. Sama apa lagi ya, mediasi, konsiliasi udah ya, belum ya, konsiliasi. Terus sama toleransi sudah ya tadi ya, teman-teman. Nah, kayak gitu pada intinya yang sudah saya jelaskan. Sama apa lagi ya, sama abritasi ya. Abritasi itu juga termasuk akomodasi dari konflik sosial kayak gitu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau videonya kalau masih ada kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Mohon maaf kalau video masih ada kekurangan dan kesalahan kata juga. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Tekan tombol lonceng jangan lupa, biar kalau ada video baru ada bunyi-bunyi gitu, biar langsung tahu kalau ada video baru lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum dan saya ucapkan selamat malam.